Menurut data PBB yang dielaborasi oleh situs World Do Matter, populasi dunia saat ini mencapai 7,9 miliar per Desember 2021. Sementara jumlah perempuan dan laki-laki yang membentuk populasi global hampir sama. Kendati rasio jenis kelamin hampir 1:1, perempuan dan laki-laki tidak tersebar secara global. Alhasil, menyebabkan ada beberapa negara yang memiliki populasi perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Sekilas, negara-negara yang mayoritas dihuni perempuan memang tepat jadi tempat mencari jodoh. Nah, negara apa sajakah itu? Teruskan ulasan ini dan temukanlah jawabannya. El Salvador. El Salvador atau yang secara harfiah berarti Sang Juru Selamat merupakan sebuah negara di Amerika Tengah. Negara berbentuk republik ini berbatasan dengan Honduras di timur laut, Guatemala di barat laut, dan Samudra Pasifik di sebelah selatan. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah San Salvador. Negara seluas 21.041 km persegi ini pada tahun 2021 memiliki populasi sekitar 6,8 juta manusia. Dari jumlah tersebut, mayoritas penduduk negara terkecil di benua Amerika ini adalah perempuan. Ya, sebagaimana data yang dimuat World Atlas dan Jack and Josh, persentase perempuan di negara ini mencapai 53,2%. Angka tersebut menjadikan negara yang merdeka dari Spanyol tahun 1821 ini dalam daftar tanda kutip negara perempuan peringkat 7 dunia. Dalam hal lain, El Salvador menempati peringkat 124 dari 189 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu, negara ini memiliki tingkat kesetaraan pendapatan tertinggi di Amerika Latin. Nah, di antara 77 negara yang termasuk dalam studi tahun 2021, seperti dikutip harian berbahasa Spanyol El Mundo, El Salvador merupakan salah satu negara dengan ekonomi paling kompleks untuk berbisnis. Belarusia. Negara selanjutnya yang berstatus the woman's country in the world adalah Belarusia. Belarus atau secara resmi Republik Belarusia merupakan sebuah negara yang terkurung daratan di Eropa Timur seluas 207.600 km persegi. Negara beribu kota Minsk ini berbatasan dengan Rusia di timur dan timur laut, Ukraina di selatan, Polandia di barat, serta Lithuania dan Latvia di barat laut. Populasinya sendiri menurut data tahun 2020 mencapai 9,39 juta, di mana menjadikannya negara ke-13 terbesar dan terpadat ke-20 di benua biru. Dari jumlah tersebut, didapati sebagaimana dilansir World Atlas, Belarusia menduduki peringkat ke-6 negara yang didiami mayoritas perempuan dengan persentase kaum hawa 53,5%. Perempuan Belarus secara fisik tampak begitu anggun, menawan, dan ya cocoklah buat laki-laki negara tropis macam kalian-kalian ini. Karena statusnya yang sama sebagai negara berkembang, Belarusia menduduki peringkat ke-53 dalam Indeks Pembangunan Manusia dari 189 negara di dunia. Rusia. Bergeser ke timur laut Belarusia, negara yang juga didiami mayoritas penduduk perempuan adalah negara beruang merah Rusia. Menurut data yang dimuat World Atlas, negara dengan wilayah paling luas di muka bumi ini menempati posisi kelima dengan persentase 53,7% perempuan dari total penduduknya yang mencapai 146,2 juta jiwa. Bahkan hampir di semua kategori umur, dominasi perempuan secara kuantitatif bisa kalian lihat dari grafik ini, yang mana yang berwarna biru adalah laki-laki dan biru navy adalah perempuan. Dalam deskripsinya, seperti yang tertulis laman Statista, jumlah laki-laki di Rusia secara historis lebih rendah daripada perempuan ditengarai akibat dari hilangnya populasi selama Perang Dunia I dan II. Nah, seperti diketahui bersama, Rusia membentang melintasi 11 zona waktu dan memiliki perbatasan paling banyak dari negara manapun di dunia dengan 16 negara bagian berdaulat. Jumlah penduduk Rusia yang mencapai 140-an juta membawa negara ini jadi yang terpadat di Eropa, namun ke-9 di dunia. Selain banyak, perempuan-perempuan Rusia sejak lama terkenal di dunia sebagai salah satu yang tercantik di dunia.
Ukraina. Negara selanjutnya yang tidak kalah menarik terutama perempuan-perempuannya adalah Ukraina. Seperti yang pernah data fakta ulas, Ukraina merupakan sebuah negara di Eropa Timur berbatasan dengan Rusia di timur dan timur laut, Belarusia di barat laut, Polandia dan Slovakia di barat, Hongaria, Rumania dan Moldova di barat daya, Laut Hitam di selatan, dan Laut Azov di tenggara. Negara beribu kota Kiev ini merupakan area seluas 603.628 km persegi yang menjadikan negara ini terbesar kedua di Eropa setelah Rusia. Ukraina dihuni sekitar 41,3 juta populasi atau terpadat ke-8 di Eropa. Dari jumlah tersebut, sebagaimana dikutip data World Atlas, sebanyak 53,7% diantaranya adalah kaum perempuan. Fakta ini menjadikan Ukraina negara perempuan ranking keempat di dunia. Ya 11-12 dengan Rusia. Bohong jika ada yang bilang perempuan-perempuan Ukraina biasa saja. Negara ini telah lama diberi label dan terkenal di dunia lantaran kecantikan penduduknya. Dijelaskan dalam tulisan berjudul Why Ukrainian Women So Beautiful. Berbeda dengan mantan-mantan kalian, wanita-wanita Ukraina selalu kelihatan cantik dengan atau tanpa riasan. Lituania. Bernama resmi Republik Lituania adalah sebuah negara di wilayah Baltik Eropa. Negara ini berbatasan darat dengan Latvia di utara, Belarusia di timur dan selatan, Polandia di selatan, serta Rusia di barat daya. Wilayahnya sendiri mencakup area seluas 65.300 km persegi dengan populasi tidak begitu banyak, hanya 2,8 juta jiwa di tahun 2021. Meski demikian, dari jumlah tersebut, siapa sangka kalau mayoritas diantaranya merupakan perempuan. Ya, negara beribu kota Vilnius ini menempati urutan ketiga negara dengan populasi perempuan terbanyak di dunia. Kalau kita lihat data dari World Atlas, persentase wanita di Lituania mencapai 53,7%, sama dengan Ukraina dan Rusia. Posisi Lituania berada di atas tetangganya itu lantaran jumlah total populasinya yang paling sedikit. Kabarnya perempuan Lituania dikenal penyayang dan memiliki perawakan langsing dibanding kebanyakan perempuan Eropa. Anyway, penting untuk diketahui, orang Lituania termasuk dalam kelompok etnolinguistik Balt dan berbicara bahasa Lituania, salah satu dari sedikit bahasa Baltik yang masih hidup hingga kini. Latvia. Berpindah ke sebelah utara Lituania, negara yang mendapat label negara perempuan datang dari Latvia. Negara ini berbatasan dengan Estonia di utara, Lituania di selatan, Rusia di timur, Belarusia di tenggara, dan berbatasan laut dengan Swedia di barat. Negara beribu kota Riga ini memiliki area seluas 64.589 km persegi dengan total populasi 1,9 juta jiwa. Hampir sama dengan Lituania, orang Latvia termasuk dalam kelompok etnolinguistik Balt dan berbicara bahasa Latvia, salah satu dari dua bahasa Baltik yang masih ada hingga kini. Ya, di antara 1,9 juta penduduk Latvia, sebanyak 54,0% diantaranya adalah kaum perempuan. Karena itu Latvia menempati ranking kedua di dunia sebagai negara mayoritas perempuan. Untuk fisik perempuan-perempuan Latvia, jangan ditanya. Betapa tidak, perempuan Latvia disebut-sebut sebagai yang paling tinggi semampai di dunia, mengalahkan perempuan-perempuan lain di seluruh dunia. Nepal. Nah, inilah negara yang layak menyandang status Women's Country in the Universe. Seperti yang telah data fakta bahas, Nepal merupakan negara terkurung daratan di Asia Selatan, tepatnya di kawasan pegunungan cantik Himalaya. Soal perempuan, menurut data World Bank, perempuan Nepal menyumbang sekitar 54,4% dari total populasi Nepal yang mencapai 29,14 juta jiwa. Dengan kata lain, terdapat sekitar 15,6 juta jiwa kaum Hawa dan 13 juta kaum Adam di Nepal. Kalau dibuatkan rasio, kira-kira ada 83,8 laki-laki untuk setiap 1000 perempuan di Nepal. Data barusan praktis membawa Nepal menduduki posisi pertama.
negara yang mayoritas ditinggali perempuan. Sama seperti WB, World Atlas mencatat bahwa persentase perempuan Nepal mencapai 54,4%, alias paling tinggi di dunia. Satu hal yang menarik dari Nepal selain wilayah dan bendera yang unik adalah ia menjadi rumah bagi perempuan-perempuan cantik khas Asia Selatan. Wanita Nepal terkenal punya kecantikan luar dan dalam. Sebagai sampel, Ratu Kecantikan atau Miss Nepal World tahun 2018, Shinkala Katiwada pernah jadi sorotan publik dan perbincangan hangat hingga membuatnya viral di media sosial. Hal itu lantaran kecantikan yang dimiliki Mbak Himalaya. Netizen bahkan tidak ragu menyebutnya sebagai bidadari. Itulah tadi 7 negara yang layak menyandang label negara perempuan. Bagaimana menurut kalian, wahai kaum Bambang?